Saya diberi judul Islam dan Integrasi Ilmu Pengetahuan. Lalu saya tulis, nanti saya berikan ke panitia, boleh di copy, di share sebagai bukti bahwa saya pernah menyampaikan makalah dalam bentuk PowerPoint. Sebenarnya yang membacakan kurikulum VT ini adalah moderator, tapi sengaja saya tidak beri, karena saya mau bacakan sendiri. Nama saya Abdul Somad, batubara, kelihatannya seram, keras dan berapi, tapi hatinya lembut, selembut sutra. Yang ngomong saya sendiri. Saya belajar di Al-Azhar Mesir dari September 98, supaya adik-adik lihat ke layar, karena beberapa orang yang selalu melihat saya sampai terbawa mimpi. Saya masuk Al-Azhar 98, selesai Juli 2002, jadi 3 tahun 10 bulan. Ini mau nyampaikan ke adik-adik supaya yang lebih dari itu bagus pulang kampung aja. Karena saya baca bukunya bahasa Arab, diktatnya bahasa Arab, yang ngajar orang Arab di negeri Arab, tapi saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Kemudian S2 saya di Darul Hadis, satu lembaga yang didirikan oleh Raja Maroko, namanya Darul Hadis Al-Hasaniyah. Hasaniyah itu diambil dari Raja Hasan II, keturunan dari Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Desember 2004 sampai November 2006, 1 tahun 11 bulan. Dari 20 mahasiswa saya orang pertama yang menyelesaikan sidang. Bukan karena paling pintar, tapi karena ingin cepat pulang biar supaya bisa sekalian haji, tiket nggak banyak-banyak. S3 saya di Omdurman, Islamic University Sudan. Saya terdaftar November 2017. Kemudian Juli kemarin saya datang ke sana, sudah siap disertasinya, judulnya Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasyris sunnah di Indonesia. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, dan kontribusinya dalam penyebaran sunnah di Indonesia. Lalu kemudian ketika sudah mau disidangkan, ternyata dilihat di komputer kurang 4 bulan. Syaratnya harus 2 tahun. Sementara saya sudah selesaikan 1 tahun 8 bulan. Jadi saya disuruh datang lagi Desember, mau disidang, mohon doanya. Semua ini cuma mau ngasih tahu aja bahwa saya cepat kuliah. Penghargaan yang pernah saya terima, 1, tokoh perubahan Republika 2017. Kedua, Datuk Sri Ulama Setianegara. Tolong Datuk jangan diterjemahkan Mbah. Dari Lembaga Adat Melayu Riau 2017. Kemudian dari Kesultanan Matan di Kalimantan, saya diberi gelar Kai Mangku Jaga Dilaga. Kemudian tokoh Dai Nusantara dari Menteri Besar Kelantan, Malaysia 2019. Kemudian saya diberi tauliah, artinya saya boleh ceramah di mana saja, di 4. Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Jadi saya tidak perlu ngurus izin lagi, karena mereka sudah beri izin. Karya ilmiah. Yang pertama yang saya tulis, Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitab Du'afa wal Matrukin jam'an wa dirasah, 300 halaman. Yang kedua, Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasyri sunnah di Indonesia, 600 halaman. Saya tulis sendiri, tidak copy paste. Nah, itu dia. Itu. Selanjutnya yang buku bahasa Indonesia, Metode Takhrij Hadis. Karena memang SK saya mengajar hadis. 2010, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab Ramadan, 30 fatwa kurban, 37 masalah populer, 66 tanya jawab umroh, 35 kisah saat sakaratul maut menjemput. Ada yang mau saya tulis tidak jadi atas saran jamaah supaya jangan. 44 manfaat poligami. Saya sudah menerjemahkan buku lebih dari 20 judul. Banyak diterbitkan, diantaranya Sejarah Agama Yahudi, sangat bagus. Lalu kemudian Semua Ada Saatnya, dan buku-buku lainnya. Kritik judul. Saya mengkritik judul yang diberikan kepada saya. Saya diberi judul Islam dan Integrasi Ilmu Pengetahuan. Menurut saya yang tepat adalah ilmu pengetahuan perspektif Islam. Karena ketika kita mengatakan Islam dan politik, seolah-olah ada Islam, ada politik, lalu kita cocok-cocokkan. Namanya cocokologi. Padahal di dalam Islam itu sendiri ada politik. Maka yang layak kita sebut adalah Islam, politik, perspektif Islam. Islam bukan agama yang kosong hampa, hanya bicara tentang Tuhan, tapi Islam menyentuh segala aspek. Makanya kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah.
Sulit saya menjelaskan kafah di Sumatera, tapi di Yogyakarta mudah. Satu kata, kafah, kabeh. Secara seluruh. Ipolexosbud hankam. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Semuanya diatur oleh Islam. Sampai-sampai kalau ada lalat masuk ke dalam air minum ini pun diatur oleh Islam. Tiba-tiba ada lalat, masuk dia, disangkanya airport. Idza dakhala adz-dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkan kedua-duanya. Fa inna fi ihda jinahi idaan, salah satu sayapnya ada membawa bakteri penyakit, wa fil ukhra syifaan, tapi salah satu sayap lagi ada penawarnya. Sampai begitu. Makanya kata Abdullah bin Abbas, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an." Seandainya hilang tali ontaku, aku menemukannya dalam Al-Qur'an. Artinya ada semuanya. Kenapa sekarang tidak ada? Kita belum menemukannya, belum menggalinya, belum mengeksplorasinya. Dan insya Allah tempat eksplorasi itu adalah Universitas Islam Indonesia. Jadi kalau mau mengkaji etika Islami, etika dan Islam, bukan etika Islami, Islamic morality. Nah, mohon maaf, mungkin panitia ketika saya katakan kritik judul, dalam hati panitia masih syukur kami mau ngundang. Mana tahu. Sekarang apa itu ilmu pengetahuan? Pengetahuan. Saya bicara di depan Bupati Sumedang. Lalu kemudian sebelum saya menyampaikan tausiah tabligh akbar, Bupati tegak berdiri. Selamat datang Ustaz Abdul Somad di kota kami Sumedang, kota yang penuh dikenal dengan kota berpengetahuan. Saya terkejut, selama ini setahu saya yang kota ilmu pengetahuan itu Yogyakarta. Rupanya maksud dia kota yang banyak tahu. Kata Bupati Sumedang. Apa itu ilmu? Ilmu selalunya dalam bahasa Inggris knowledge. K-nya tidak dibaca, sama seperti pisau, knife. Ada juga yang huruf P tidak dibaca, psikologi. Jadi jangan jawab kuliah di mana? Psikologi. Knowledge. What is knowledge? Knowledge, understanding of someone or something such as fact. Understanding, mengetahui, pengetahuan of someone, tentang seseorang, or something, atau sesuatu, benda, apakah dia? Such as fact, sesuai dengan fakta dan kenyataan. Maka pengetahuan kita tentang seseorang, tentang sesuatu, tentang kota, tentang benda, sesuai dengan fakta dan kenyataan, itu disebut dengan knowledge. Sekarang kenal tak dengan Abdul Somad? Understanding of Abdul Somad. Mengenal Abdul Somad sesuai dengan fakta, itu disebut dengan knowledge, ilmu pengetahuan. Kalau ada orang kenal Abdul Somad tidak sesuai fakta, itu namanya hoax, fiktif. Lalu apa kata orang Arab? Saya kutip pendapat Imam Al-Jurjani, nama kitabnya At-Ta'rifat, penulisnya Ali bin Muhammad ibn Ali Al-Jurjani, penerbitnya Darul Kutub Al-Arabi, Beirut, cetakan pertama tahun 1405, halaman 199. Saya hanya bisa cerita sampai ke situ. Kalau Ustaz Adi Dayat lengkap dengan tokonya sebelah kiri di dekat tiang ini. Apa itu ilmu? Apa kata Imam Al-Jurjani? Al-ilmu huwal i'tiqadul jazimul mutabiq lil waqi'. Mirip seperti orang Inggris berkata. Al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kuat, al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan fakta. Coba lihat. Tidak ada kesepakatan antara Imam Al-Jurjani dengan orang Inggris. Tapi kalau kita lihat, itu menunjukkan berbeda agama. Padahal ini saya ambil yang Inggris dari Oxford Dictionary, dari kamus Inggris. Tapi di ujungnya sama. Al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan fakta dan kenyataan. Sedangkan orang Inggris menyebut as fact, sesuai dengan fakta, nyata. Kalau tidak sesuai, maka berarti dia bukan ilmu. Oleh sebab itu kalau ada orang berilmu, bergerak ilmuwan, intelektual, tapi tidak menyerap pengetahuan sesuai dengan kenyataan, maka menurut definisi ini maka tidak dianggap sebagai ilmu. Lalu apa beda knowledge dengan science? Adapun science adalah, science is what we do to find out about the natural world. Suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek tertentu dari alam secara terorganisir. Pengetahuannya knowledge. Cara untuk mengetahuinya dengan suatu metode yang terbakukan, caranya itu disebut dengan science.
Memang jam-jam segini agak sulit menangkap ini. Tapi untuk menyenangkan hati saya ngangguk-ngangguk aja nggak apa-apa. Di bahan saya tinggalkan. Itu tentang ilmu pengetahuan. Nah, di situ ada saya buat, loh hilang. Oh ada. Jadi Allah Ta'ala kasih kita akal. Saya buat di tengah itu ada akal. Yang di atas itu akal, bulat. Apakah akal itu bentuknya bulat? Tidak. Ada juga yang petak segitiga. Akal. Lalu akal ini mencerna dua. Yang warna hijau itu ayat yang tersurat. Ayat yang tersurat. Ayat kursi, ayat Al-Fatihah, ayat dalam Al-Quran. Dan sunnah-sunnah. Lalu kemudian ada lagi objek akal, ayat tersirat. Kauniyah namanya. Makanya kita mendengar ada namanya istilah tafsir-tafsir ayat kauniyah. Yang tidak nampak. Allah menyebutnya itu semua ayat. Ayat Quran, ayat Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi apakah matahari, bulan, bintang, gemintang itu ayat-ayat? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Sesungguhnya matahari, bulan, bintang, bumi dan langit juga adalah ayat. Tapi yang bisa menyebut itu ayat siapa? Liulil albab. Yang tahu bahwa bumi, matahari itu adalah ayat hanya jamaah masjid ulil albab. Yang lain nggak nangkap, nggak sampai otaknya ke situ. Kalau akal tadi dipakai untuk mencerna ayat hadis, maka keluarlah ilmu akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Itu adalah proses pertemuan antara ayat dengan akal. Lalu kemudian dari akal tadi mencerna ayat, keluarlah tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir bil ra'yil mahmud, tafsir bil ra'yil mazmum. Ketika akal mencerna ayat dan hadis, keluarlah tasawuf. Bagi yang tak mau menggunakan istilah kata tasawuf, tahzibul akhlak, menghaluskan budi pekerti. Tazkiyatun nufus, karena banyak juga orang sekarang anti tasawuf. Saya tidak mau kaji tasawuf. Malam ini kita akan mencaji tazkiyatun nafs. Oh ini baru. Podo mas. Ketika ayat dikaji oleh akal yang tersirat tentang langit, tentang saya cerita langit langsung merah warna lampu. Ketika akal mengkaji tentang ayat yang tersirat kauniyah, muncullah astronomi, muncullah geologi, muncullah matematik, muncullah bermacam-macam ilmu pengetahuan. Itu ketika akal dipakai bersentuhan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang memakai akal. Karena ada orang nanti musabakoh akal internasional. Yang ini akal kecil, akal Jepang. Pas diperiksa, kenapa akalnya kecil? Tertulis di situ, use it, sudah pernah dipakai. Tiba-tiba ada satu akal masih segar, nggak pernah dipakai. Off. Nauzubillah. Makanya ada satu neraka khusus di akhirat, khusus untuk orang yang nggak pernah pakai akal. Namanya neraka sa'ir. Bukan sa'ir, sa'ir. Adapun sa'ir itu ketika orang, oh kau nan jauh di sana, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid ulil albab kulewati. Itu syair namanya. Sedangkan ini neraka sa'ir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka? Lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar, au naqilu, andai dulu kami mau pakai akal menggunakan pikiran, makunna, pastilah kami tidak termasuk ashabis sa'ir. Pasti kami tak masuk neraka sa'ir. Jadi orang masuk neraka itu bukan hanya karena tidak sholat. Yang tidak sholat ada satu neraka khusus tempatnya, namanya sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Kata mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Nah, jadi ternyata neraka itu juga ada kelas-kelasnya. Mudah-mudahan kita tidak transit di neraka. Kita lanjutkan. Surah Ali Imran ayat 190-192. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika akal dipakai untuk memikirkan penciptaan langit, muncul astronomi. Saya ulang sekali lagi, astronomi, bukan astrologi. Karena sekarang anak-anak muda lebih banyak suka astrologi. Bila bintang Anda Taurus, jangan dekati Pisces. Itu astrologi. Dalam Islam itu tidak boleh. Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Orang yang suka perbintangan astrologi pembohong, pendusta. Kalaupun ternyata ramalannya betul, hanya kebetulan semata. Dalam Islam tidak boleh. Tapi mendalami astronomi, mana ada kiai ahli astronomi? Kiai-kiai yang menetapkan bulan suci Ramadan melalui ilmu falak. Ilmu falak itulah ilmu astronomi. Bagaimana melihat
Karena tidak semua orang tahu bahwa ini sudah masuk anak bulan sore. Dari mana mau mengetahui itu penampakan hilal anak bulan atau tidak? Maka Indonesia, Malaysia, Moro, Filipina, Thailand Selatan, Patani, Singapura, karena di sana juga ada komunitas Muslim. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam sepakat 2 derajat di atas ufuk baru disebut dengan hilal. Kalau kurang maka bukan hilal. Karena kalau tidak nanti semua orang akan mengatakan kalau tidak pakai ilmu astronomi, ilmu falak. Wah, saya sudah nampak anak bulan. Padahal rupanya bulu matanya gugur. Makanya jangan dikonfrontasikan antara ru'yah dan hisab. Karena hisab dilengkapi oleh ru'yah dan ru'yah tidak mungkin terwujud kalau orang tidak punya ilmu hisab. Ilmu hisab yang saya maksud adalah ilmu falak astronomi, bukan. Nah, itu hisab juga. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, bumi, geologi. Jadi kalau dipakai akal ini untuk memikirkan bumi, keluar ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika. La ayat. Ini semua adalah ayat. Tapi yang bisa menangkap ini sebagai ayat liulil albab. Apa ciri ulil albab? Apakah semua yang di masjid ulil albab ini ulil albab? Kita lihat, apa ciri ulil albab? 1, alladzina yadhkurunallah, cerdas spiritual. Spiritualnya dulu tajam. Qiyaman, saat berdiri pun dia cerdas, wa qu'udan, saat duduk pun cerdas. Apa makna berdiri cerdas, duduk cerdas? Waktu kerja pun peduli agama, setelah pensiun pun peduli agama. Oh, ini tafsir dari mana nih Pak Ustadz? Wa ala junubihim, karena posisi manusia ini cuma ada 3. Tegak, duduk, baring. 3-tiganya dia mengingat Allah. Wa yatafakkarun. Pertama cerdas spiritual, yang kedua cerdas intelektual. Intelektual kalau tidak cerdas spiritualnya, hilang innya, tinggal telek. Telek apa? Ya mampu. Merusak saja dia. Oleh sebab itu maka cerdas. Setelah cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya, maka akan keluar dari mulutnya. Orang yang cerdas secara spiritual, cerdas intelektual, ketika connect antara spiritual dengan intelektual, yang keluar dari lidahnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb, bertuhan dia. Bertuhan dia. Sekarang banyak orang bukan bertuhan, berhantu. Puncaknya adalah setelah dia mengaku bertuhan di mulutnya, lalu berperilaku sesuai dengan orang yang bertuhan. Apa kata dia di akhir? Faqina adzaban nar. Kalau kita baca 2 ayat ini, mana yang lebih dulu? Bertuhan dulu baru berilmu, atau karena berilmu lalu orang bisa bertuhan? Nanti diajak ilmiah kan nggak sanggup. Nanti saya ceramah kiki katanya nggak ilmiah. Jadi saya gimana? Coba lihat ayat ini. Orang berpikir dulu baru bertuhan. Makanya ada seorang filosof muslim namanya, lupa saya namanya. Tapi dia menulis satu kisah, judul itu kisahnya berjudul Hai bin Yaqzan. Nama penulisnya Ibnu Tufail. Saya punya novelnya. Novel semi fiktif. Ada seorang anak lahir di tengah hutan, bapaknya mati, ibunya meninggal, dibesarkan oleh gorila. Tidak bertuhan. Tapi kemudian ketika dia berpikir menggunakan akalnya, dari mana aku datang, kenapa gorila ini? Tiba-tiba gorila itu mati. Detak jantungnya berhenti. Kenapa dia hidup? Dari mana dia? Setelah berpikir, muncullah. Sebetulnya ini novel fiktif, filosof ingin bercerita tanpa datang nabi pun, tanpa datang rasul pun, orang kalau menggunakan akal dia bisa bertuhan. Hanya saja pengetahuannya tentang Tuhan tidak sempurna. Makanya banyak para pemikir-pemikir itu bertuhan tapi tidak beragama. Karena kata dia agama terlalu sempit. Agama terlalu sempit kata dia. Tapi dia tahu Tuhan tapi tidak kenal Tuhan secara jelas. Siapa nama Tuhanmu? X. Karena akal tidak menjelaskan siapa Tuhan. Yang menjelaskan siapa namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menerima wahyu. Siapa namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Di mana dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Oh, kalau begitu dia duduk di sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Loh, gimana ini yang betul? Katanya duduk di atas aras. Habis itu dia pergi kemana-mana. Yang betul di mana? Dua-duanya betul. Lalu bagaimana kita memahaminya? Laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Enak ceramah di UII. Semuanya paham. Gak perlu diterjemahkan. Kalau mereka belajar bahasa Arab.
Sampai mana tadi ceritanya? Bahwa Ibnu Tufail ingin mengajarkan kesempurnaan agama di bawah Nabi secara detail. Tapi sebelum Nabi datang, makanya ada satu ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab orang sebelum Rasul datang. Tapi ada tafsir lain makna Rasul di situ, akal. Kami tidak mengazab orang kalau dia tidak berakal. Kalau dia sudah berakal, dia akan diazab karena dia salah, karena tidak menggunakan akal. Makanya ada 3 yang tidak masuk neraka. Anak kecil sampai akil balik, orang tidur sampai bangun tidur, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau tidak mau kena azab, pilihlah satu di antara yang 3. Apa kata muridnya? Bu, gimana proses penciptaan manusia dalam Quran? Ini true story, kisah nyata. Anak SMP nanya ke guru di kelas. Bu, gimana proses penciptaan manusia dalam Quran? Apa kata ibu gurunya? Jangan bawa-bawa agama. Kita sedang belajar biologi. Kalau mau cerita agama, pergi sana tablik akbar. Kalau mau cerita agama, pergi sana yasinan, tahlilan. Pergi sana maulidan. Di sini adalah ilmiah biologi. Kok bisa orang goblok jadi guru? Padahal kalau dia mau aja menggunakan akalnya sedikit saja. Coba lihat, itu menurut ilmu SPOG, spesialis of jin. Spesialis of jin, bukan spesialis jin. Spesialis of jin. Dari maaf, sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, akhirnya makhluk yang sempurna. Padahal Allah sudah cerita dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan, sperma, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, rahim. Tsumma khalaqnan nutfata, kami robah sperma alaqah menjadi darah. Fa khalaqnal alaqata mudghah, darah berubah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idzaman, daging kami robah menjadi tulang. Fa kasawnal idzama lahma, tulang itu kami balut lagi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, setelah itu kami robah makhluk yang berbeda dari daging, berbeda dari tulang, berbeda dari darah, berbeda dari air, menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya pernah di panel mengkaji dengan judul yang hampir mirip dengan hari ini. Bedanya berdua, saya aspek ayat-ayatnya, yang satu lagi dokter spesialis kandungan. Si dokter spesialis kandungan ini rupanya pernah seminar, dia tunjukkan ayat ini ke dokter Amerika, spesialis kandungan. Dokter Amerika, ya, ini ada ayat dalam Al-Quran cerita tentang penciptaan manusia dalam rahim. Apa kata si dokter Amerika? Mungkin Nabi kamu sudah punya teleskop. Karena mereka rasional, mereka bagi kita mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu ayat ini? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun wahyu. Oleh sebab itu maka saya bangga di UII 2017 saya datang. Apa kata Pak Rektor Ustadz Abdul Somad? Ternyata yang paling banyak di Fakultas Kedokteran itu adalah yang dapat beasiswa itu anak-anak penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan sampai hari kiamat insyaallah. Kenapa Ustadz bangga? Karena mereka yang jadi dokter hafal Quran itulah yang paling bisa menceritakan tentang ayat ini. Betul apa betul? Bayangkan dokter spesialis tamat UII Yogyakarta, pulang ke kampung alamannya jadi dokter di rumah sakit atau kepala puskesmas atau kepala dinas kesehatan, dan dia menjelaskan ayat ini. Berikut ini mari kita dengarkan pengajian menjelang tarawih dari Isya yang disampaikan oleh dokter spesialis tentang kandungan ayat Quran dan Sunnah. Pasti semuanya serius. Karena yang disampaikan itu dalam satu hembusan nafasnya ada ayat dan ilmu yang dia tekuni. Tapi apa yang terjadi sekarang di tengah umat? Malam pertama, la'allakum tattaqun. Malam kedua, mengapa kita puasa? Malam ketiga, takutlah kepada Allah. Malam keempat, keutamaan Lailatul Qadar. Islam menjadi amat sangat menarik ketika alumni-alumni ini nanti bicara sesuai dengan ilmunya masing-masing. Ini kalau saya cerita bagaimana proses janin dalam kandungan, kalau saya ceritakan ini secara detail, saya yakin Bapak Ibu yang dokter pasti, loh kok perasaan nggak gini? Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Makanya saya selalu suka kalau integrasi ilmu pengetahuan ini di panel dengan dokter. Suatu ketika saya pernah ditelepon dari Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke kampus kami? Insya Allah. Apa pembahasannya? Otak. Hah?
Wah, kalian mungkin salah hubung, salah kontak ini. Saya Abdul Somad yang ustadz, bukan yang spesialis otak. Ustadz nanti di panel dengan spesialis otak. Jadi ustadz cerita tentang ayat-ayat berfikir, tentang hadis-hadis akal, nanti dokter bercerita. Ternyata duduk dengan dokter sebentar itu, saya banyak dapat pengetahuan. Terutama ayat yang selalu saya baca dalam sholat. Nasiyatin, kazibatin, khoti'ah, nasiyatin, ubun-ubun. Kalau bayi kecil nampak dia gitu kan? Pernah ngeliat bayi kecil kelihatan? Jangan ditusuk, lembut itu. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, pembohong, khoti'atin, pelaku dosa. Tolong jangan dipoto. Nanti Ustadz Somad tahu kenapa ayat itu bunyinya ubun-ubun. Oh, kita nggak boleh tanya-tanya ayat Pak Dokter. Terima aja apa adanya. Nah, gitu caranya kalau kita nggak bisa jawab. Oh, tanya-tanya. Ini ayat Al-Quran, jangan dilawan. Masuk neraka nanti kita. Ustadz Somad, otak itu ada bagian depan, ada bagian kanan, ada bagian kiri, ada bagian belakang. Otak yang mikir itu bagian depan. Makanya Allah menyebut nasiyatin, bagian depan, kazibatin, pembohong. Jadi orang yang bohong, yang suka nyebar bohong, yang suka nyebar hoax, itu yang otak mikir yang depan. Tapi yang kebetulan rambutnya gugur jangan tersinggung. Bukan berarti dia mikir bohong, enggak. Ini saya luruskan. Barulah Ustadz Somad tahu nggak kenapa kepala ini 5 kali diusap sehari. Subuh diusap, zuhur diusap, asar diusap, maghrib diusap, isya diusap. Ternyata Ustadz Somad menurut ilmu kami spesialis otak, ini kepala kita ini di-scan secara automatically. Ada alatnya, ada softwarenya di dalam yang men-scan otak 5 kali. Masya Allah. Selesai acara wudhu kita pun berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ternyata di luar dia dibersihkan, di dalam dia di-scan. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Spesialis otak. Saya copy paste dari dia. Oleh sebab itu maka kalaulah umat ini disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang digali, yang dieksplorasi dari Quran, maka pertikaiannya, pertengkarannya dalam tanda kutip adalah tentang isi Al-Quran, tentang sains, tentang medikal, tentang ekonomi, tentang politik. Bukan mengkaji yang menghabiskan waktu. Apakah anjing Ashabul Kahfi warnanya hitam apa merah apa hijau? Apa ini? Mukjizat ilmiah. Oleh batir Rom, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkan Romawi adalah Persia. Karena waktu itu ada 2 kutub. Kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Di mana lokasi peperangannya? Fi adnal ardi. Adna artinya dekat. Maka lihat terjemahan Quran Depak, Kementerian Agama, di bumi terdekat. Karena maksudnya adalah tempat berperang itu di Yordania, di Laut Mati, Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Dekat dari Mekah, fi adnal ardi, di bumi yang dekat. Saya ambil terjemahan, di negeri yang terdekat. Kalau saya mengatakan Dr. Nur Khalis dekat dari saya, Dr. Nur Khalis adna minni mauqi'an, dia dekat dari saya. Ternyata setelah diteliti, kok hilang? Ternyata setelah diteliti ada makna kedua, terendah. Ini dia hasil penelitiannya. Ternyata ada permukaan bumi yang terendah 280 meter di bawah permukaan laut. Apa dia? Itulah dia Laut Mati di Yordania. Mengapa disebut mati? Karena ikan pun tak hidup di dalam saking kan asinnya. Siapa yang masuk ke dalam Laut Mati itu terapung. Yang punya kadas kurap gatal hilang. Dari mana Nabi Muhammad SAW yang tak bisa tulis baca itu tahu bahwa permukaan bumi yang terendah bukan di Yogyakarta, bukan di Riau, Sumatera, tapi justru di tempat lokasi perang Persia dan Romawi, diceritakan 1400 tahun yang lalu. Maka kalau diintegrasikan antara sains, ilmu pengetahuan dengan Al-Quran Islam, kalau orang Islam mendalami ilmu ini, akan keluar dari mulutnya berkata, ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan sia-sia, dan yakinlah pengetahuannya ini benar datang dari Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka Muhammad SAW laminal mursalin tanzilal azizir rahim, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah dengan orang beriman semuanya tak ada masalah.
Tapi dengan orang yang tak percaya bahwa Quran ini datang dari Allah, orang yang tak percaya bahwa Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, ini hanya bisa dijelaskan oleh orang yang melaksanakan integrated kurikulum, integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasaknya. Dari dulu ayat ini kita baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Bukankah telah kami jadikan bumi ini terhampar? Wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pasaknya. Ternyata yang bisa menjelaskan ini bukan Ustaz Abdul Somad. Siapa yang bisa menjelaskan nih? Tuh dia. Ternyata sepertiga bukit itu yang di atas. Bukit itu yang kita kelihatan besar itu sepertiganya yang di atas. Yang 2/3 tertanam di dalam. Itulah yang menyebabkan kenapa kerak bumi tidak bergeser. Kerak bumi tidak bergeser karena pakunya, pasaknya kuat. Tapi nanti sampai masanya gunung bukit itu akan terjabut. Wa takunul jibalu kal ihnil ma'ufus. Ketika gunung Bromo, gunung Kidul, gunung Merapi, gunung Kelut, gunung Sibaya, semua gunung-gunung itu nanti seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau gunung-gunung itu seperti bulu kambing ditiup angin, lalu kita ini seperti apa waktu itu nanti? Dan ketika itu tercabut, maka kerak bumi bergoncang. Makanya ayat bercerita, wataran nasa sukara. Kau lihat manusia waktu itu seperti mabuk. Orang kalau jalan di atas mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah yang luar biasa. Yang bisa menjelaskan ini, Ustadz Abdul Somad atau orang fakultas geologi. Orang geologi, tapi yang ngaji. Kalau nggak ngaji ya mabuk juga. Ini ayat dibaca terus. Ada orang meninggal dibaca, ada orang kerasukan dibaca, pindah rumah baru dibaca, mobil baru dibaca, istri baru dibaca. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ayat ini menjawab perdebatan NASA bahwa bumi berkeliling, ya. Neptunus berkeliling, ya. Merkurius berkeliling, ya. Pluto berkeliling, ya. Mars berkeliling, ya. Apakah matahari itu diam atau bergerak? Ikhtilaf mereka. Satu mazhab mengatakan matahari diam. Satu mazhab mengatakan matahari bergerak. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Wasyamsu tajri. Matahari itu berlari kencang, tapi dia tidak berputar seperti bumi. Limustaqarril laha. Dia bergerak kencang di tempat diamnya. Makanya mengatakan matahari diam, betul. Karena matahari bergerak di tempat diamnya. Nanti mana tahu ada kelahi 2 orang. Kelahi tangkap. Kalian dua-duanya betul. Yang mengatakan matahari bergerak, wasyamsu tajri. Yang mengatakan matahari diam, limustaqarril laha. Dia diam di tempat diamnya, tapi dia bergerak sekencang-kencangnya. Tapi sayangnya yang nemukan itu bukan orang Islam. Karena orang Islam baca Yasin ngusir hantu. Dulu, sebelum ada anak UII. Setelah ada anak UI Jogja, dia yang bisa menjelaskan ini. Mas jurusan apa? Jurusan matahari. Insyaallah, tabarakallah. Itu dia gambarnya. Mustaqarrus syams, tempat diamnya matahari. Harakatu bitijah masar majarrah, gerakan matahari berkeliling. Sama seperti kita melihat plat velg mobil Ferrari, Lamborghini, kalau dia kencang, lari 200, itu seperti tidak bergerak. Velgnya itu seolah-olah tidak bergerak, padahal dia sangat kencang. Saking kencangnya, seolah tidak bergerak. Teman kita juga gitu, saking kencangnya tidurnya seperti tak bergerak. Padahal dia sangat kencang bergerak. Kebenaran sejarah. Sejarah juga bagian dari ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran bercerita tentang sejarah yang tidak dituliskan oleh para pakar sejarah. Apa kata Allah bercerita? Wa qaulihim inna qatalnal masih. Mereka berkata kami sudah membunuh Isa. Allah bantah, wa ma salabuhu, mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah mensalibnya. Walakin subbihalahum, tapi ada orang lain yang diserupakan wajahnya mirip dengan dia. Innal ladzina ikhtalafu fih, mereka yang berselisih pendapat tentang ini, yang satu mengatakan Isa, yang satu mengatakan bukan. Lafi syakkim, mereka syak, ragu tentang ini. Ragu. Begitu juga dengan kameramen yang ragu mau mengupload ini, potong nanti. Saya ragu nih, jangan Ustaz dilaporkan sekali lagi nanti gitu. Kita di masjid, di depan mahasiswa UII, enggak apa-apa. Paling yang ditangkap yang ngupload.
Islam juga bercerita tentang sejarah, sejarah patung. Ini bisa dilihat dalam Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyad'una min dunihi illa inasa. Mereka yang menyembah patung dan berhala, iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan. Orang yang menyembah berhala, sesungguhnya dia menyembah setan. Surat An-Nisa ayat 117. Ustaz kok ngomong setan itu kuat? Orang setan aja kuat menggoda saya. Masa saya nggak boleh kuat ngebut dia? Masa saya mesti takut sama setan? Sesungguhnya mereka menyembah setan. Kata setan, ente serius mau musuhan sama saya? Gitu. Ada jelas. Ma'akulli sonamin. Ini tafsirnya. Saya ambil dari tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama cetakannya Dartibah. Cetakan kedua tahun 1999. Juz 2 halaman 414. Oh, lengkap. Siapa bilang ceramah saya nggak ilmiah? Cuman di atas pentas kan saya nggak bisa gini. Di mana saya bisa menunjukkan dalil-dalil? Di UII. Makanya undang saya ke kampus. Nih. Ma'akulli sanamin jinniyah. Setiap berhala itu ada satu jin penunggunya. Tuh tempat. Jelas. Kalau nggak percaya ini, buang aja tuh tafsir Ibnu Katsir. Ada akhlak. Makanya moral. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Pulang dari seminar, bapaknya pulang ke rumah ngasih tahu ke istrinya, "Bu, anak kita mesti berkarakter." Si ibu pun ngasih tahu ke anaknya, "Nak, kamu mesti anak yang berkarakter." Dan semuanya nggak ngerti karakter itu apa. Kenapa tidak pakai bahasa kita yang simpel aja? Berakhlakul karimah. Kadang orang ini ngomong jelimet, ribet, sulit, susah. Salah satu jamaah suka dengar pengajian saya, kata dia, "Ustadz bisa membuat yang sulit menjadi mudah." Satu sisi menghibur saya, tapi di sisi lain orang katakan, ceramah dia itu terlalu mudah. Ilmunya nggak hebat banget. Nah, maka dalam Islam diajarkan. Kalau ada orang mengatakan, marilah kita berakhlakul karimah pada pimpinan kita, Pak Rektor, Pak Dekan, Pak para ketua jurusan. Biasa. Tapi Islam mengajarkan, coba lihat. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kok orang ketok ya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu, kawanmu, orang sekampungmu itu tidak seagama denganmu, non muslim, tidak seakidah denganmu, selama dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama dia tidak mengusir kamu, selama dia tidak memerangi kamu, maka kamu boleh balas dua. Antabarruhum, buat baiklah pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Jangan sampai kita tidak baik, tidak adil hanya karena berbeda beda agama. Tolong kalau mau mendengar ceramah somad, makanya dengar sampai habis. Inilah masalahnya, orang nggak punya paket dengar ceramah saya, susah kita. Dengar sampai habis. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Selama dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama dia tidak membunuh kamu, maka kamu balas dia dengan dua, berbuat baik dan bersikap adil. Siapa bilang, karena dia beda agama denganmu, pancung kepalanya, bakar rumahnya, hancurkan semua. Itu tidak benar. Benar Ustaz ceramah ngomong gitu. Selanjutnya validitas data. Misalnya ada anak mahasiswa UII, nulis makalah, tesis, disertasi, skripsi. Dengar baik-baik. Pas sidang terbuka, sidang tertutup, lalu kemudian dia nulis gini. Ini saya ambil dari Aren Jan Wensing, Ensiklopedia Hadis, terbitan Leiden, E.J. Brill tahun 69. Juz 1 halaman 552. Kira-kira disertasi, skripsi, tesisnya diterima atau tidak? Diterima. Cukup menyebutkan judul, halaman, tahun, diterima. Tapi dalam hadis, saya mau bercerita tentang bagaimana dalam literatur Islam validitas data keilmuan. Dalam Islam, nah itu contohnya saya buat sebelah kanan. Hadis ini dari siapa? Dari Nabi SAW. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Apa mungkin kita ketemu dengan Nabi? Tidak. Lalu dapat hadis ini dari siapa? Dari Imam Tirmidzi. Ini saya ambil dari Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang paling bawah. Imam Tirmidzi meninggal 279. Artinya 2 abad setengah setelah meninggal Nabi Muhammad SAW.
Mungkinkah orang 2,5 abad setelah meninggal ketemu dengan Nabi? Mungkin, mimpi. Tapi dalam ilmu hadis ini harus ada mu'asarah. Mu'asarah, hidup sezaman. Wal liqa, harus bertemu. Di situ beda Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Syarat Bukhari 2, mesti antara periwayat itu pernah sezaman dan bertemu. Kalau Imam Muslim agak longgar sedikit, tidak mesti bertemu, pernah sezaman saja cukup. Saya sezaman dengan Ustaz Somad. Sezaman kamu dengan dia, sama-sama hidup 2019. Pernah ketemu sama dia? Hampir datang ke kampus kami tapi nggak jadi. Itu kalau Sahih Bukhari nggak diterima. Tapi kalau Sahih Muslim terima. Jadi kita pakai standar Imam Muslim aja lah. Nah, kok hilang konsentrasi saya? Imam Tirmizi ternyata mendapat hadis ini. Lihatnya dari bawah ke atas. Imam Tirmizi mendapat hadis dari Imam Nasr bin Ali. Imam Nasr bin Ali mendengar hadis ini dari Khalid bin Yazid Ataki. Khalid Yazid Ataki mendapatkan hadis dari Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi mendapat hadis dari Rabi' bin Anas. Rabi' bin Anas mendapatkan hadis ini dari ayah kandungnya Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mana yang lebih hebat validitas datanya? Ahli hadis atau penulis disertasi sekarang? Yang ngomong bukan saya, mahasiswa UI. Kamu dapat hadis ini dari mana? Dari kitab Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi meninggal tahun berapa? 279. Kamu meninggal tahun berapa? Belum tahu. Yang jelas saya sekarang hidup 1441. Jarak kita dengan Imam Tirmizi 11 abad. Mana mungkin ketemu? Tapi ahli hadis, ulama-ulama kita menjaga silsilah-silsilah itu. Dijaganya. Makanya baca kitab Al-Hadiyus Sari fi Majmu' Musannafat Syekh Hashim Asy'ari. Mbah Hashim itu setiap bulan suci Ramadan membuat majelis khataman Quran Sahih Bukhari di Tebu Ireng supaya menyambung sanad sampai ke beliau, sampai ke murid-murid, sampai ke kiai-kiai. Dijaga sanad itu. Validitas data. Nah, itu. Yang bisa baca, yang tidak jangan paksakan nanti mual. Itu saya buatkan sanad sampai ke bawah, Nah, itu di bawah tuh yang paling bawah Abdul Somad LCMA. Saya cuma mau nunjukkan aja sanad saya bersambung. Belajar adalah jihad. Jadi kalau nanti ada slogan Abdul Somad mengajak kami jihad belajar. Jadi semua yang datang ke UI ini adalah dapat pahala jihad. Termasuk saya sendiri kemari datang niatnya bukan mau ngisi seminar tapi niatnya mau belajar. Belajar tawaduk, rendah hati pada dokter, mau jadi moderator. Orang lain mana mau? Siapa nanti yang mau ngisi materi? Abdul Somad. Oh, dia masih LCMA. Nih, titel semeter. Sombong. Tapi saya belajar tentang rendah hati. Saya pernah ceramah ke salah satu masjid. Ceramah di masjid nih. Saya tanya, Pak, ketua masjid yang lama mana? Gak mau datang lagi. Malu, post power syndrome. Mantan ketua masjid gak mau datang. Tempat kita, Pak Rektor mengajarkan bagaimana kerendahan hati. Mau datang bersama kita. Saya niat datang kemari, niat belajar. Maka nanti di akhirat kita sama-sama dapat pahala jihad. Ini enggak. Datang tentang petenteng. Nawaitu ngisi seminar lillahi ta'ala. Iya kalau jadi, kalau enggak. Akan lahir. Nah, akan lahir. Siapa yang akan lahir? Akan lahir Ibnu Haitham, pakar optik. Akan berlahir logaritma, Khawarizmi. Kenapa ayah mereka menyebut Khawarizmi, logaritma. Averroes, Ibnu Rushd. Avicenna, Ibnu Sina. Al-Farabi, the second teacher. Kalau dia second teacher, first teachernya siapa? Aristoteles. Yang bisa mentafsirkan kalimat Aristoteles setelah ratusan tahun, Al-Farabi. Dan lain-lain. Akan hadir generasi mereka ini. Tapi syaratnya integrated kurikulum. Harus ada integrasi kurikulum. Salah satu tujuan didirikannya Universitas Islam Indonesia mengintegrasikan kurikulum ini. Insya Allah. Amin. Maka ada saintis, ada dokter yang sangat hebat dalam ilmu pengobatan. Tapi nggak pernah sholat. Ada yang sangat rajin sholat. Tapi nggak tahu kedokteran. Dua-duanya sama-sama rugi. Walaupun yang satu agak untung dikit. Tapi yang paling untung adalah dokter yang rajin beribadah, membaca Quran, mengeksplorasi ayat, menemukan sesuatu yang tak ditemukan orang. Karena Allah berikan dia ilham di samping ilmu pengetahuannya. Ada namanya ilmu, ada namanya ma'rifah.
sama-sama pengetahuan. Tapi ulama tasawuf itu selalu disebut dengan al-arif, bukan al-alim. Apa beda orang alim dengan arif? Alim tahu karena berdasarkan indikasi. Nampaknya Ustaz Somad sekarang sedang di Yogyakarta. Dari mana kamu tahu? Dari update statusnya. Dari mana kamu tahu? Saya lihat sendalnya di depan. Hanya indikasi. Tapi ada orang yang mendapatkan pengetahuan, saya tahu Ustaz Somad di Yogyakarta. Dari mana kamu tahu? Nih, kami udah selfie tadi. Maka orang yang alim tahu dengan akalnya. Sedangkan orang yang arif diberikan Allah pengetahuan melalui ilham. Oleh sebab itu Allah berjanji dalam Quran, wattaqullah, kalau kau takut kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak diperoleh orang lain. Karena ada yang mendapatkan dengan akal, tapi ada yang mendapatkan, orang menyebutnya sixth sense. Ada intuisi, tapi bukan bisikan jin, hantu dan setan. Jadi kalau dia sudah menggeluti bidang ilmu ini, taat beragama, mendekatkan diri kepada Allah, seimbang antara kecerdasan intelektual dengan spiritual, maka Allah berikan dia ilham, maka dia akan menjadi penemu-penemu seperti yang pernah dulu Islam pada masa jaya. Seimbang antara Islam dengan sains, seimbang antara kecerdasan spiritual dengan intelektual, seimbang antara tazakkur dengan tafakkur. Tazakkur berzikir, tafakkur berpikir. Ada zikir saja, tak mau mikir. Ada mikir aja, tak mau zikir. Yang lebih parah, udah nggak zikir, nggak mikir. Cita-cita tertinggi pemuda Islam UII. Saya ingin jadi dokter, bagus. Saya ingin jadi lawyer, bagus. Saya ingin jadi saintis, bagus. Saya ingin jadi penemu, bagus, tak salah. Tapi itu hanya jalan, wasilah, cara. Tujuan akhir hidup adalah membebaskan Palestina. Amin. Membantu anak-anak fakir miskin terlunta. Syariah the only option for the UK. UK United Kingdom. Syariah the only option for the UK. Syariat Islam menjadi salah satu alternatif. Padahal di negeri non-muslim berani dia berkata begitu. Oh, kita kan tinggal di demokrasi Pak Ustadz. Demokrasi tidak menghalangi kita untuk memakai nilai-nilai Islam. Melalui perda, perbub, pergub. Kita konstitusional, bukan inkonstitusional. Makanya akan lahir bupati-bupati, gubernur-gubernur, wali kota, pemimpin-pemimpin. Anda nggak bisa, jadi RT aja dulu. Untuk tes. Sampel contoh kepala desa, ustadz ceramah di masjid, khamar haram, judi haram. Keluar dari masjid, orang laga ayam sambil mabuk. Tapi kalau kepala desa, dia tidak khutbah, dia tidak ceramah, langsung dia buat peraturan desa kita, nggak boleh laga ayam. Kalau mau laga ayam, desa sebelah. Mana yang lebih efektif penerapan syariat Islamnya, antara ceramah atau kekuasaan? Kekuasaan. Oleh sebab itu luar biasa. Terakhir, kejayaan Islam akan terulang kembali hanya dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Secercah harapan itu datang dari UII Yogyakarta, insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan.